Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahiro Channel. Seperti biasa di channel ini kalian akan mendapatkan hal yang menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Di video kali ini saya akan membahas sebuah fakta yang sangat menarik. Seorang jenderal yang berkuasa di zaman Romawi, tapi bukan di Romawi. Tapi dia dikenal sebagai seorang raja yang dijuluki sebagai Samurka Tuhan. Bagaimana ceritanya? Tetap ikuti video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar kalian mendapatkan pengetahuan yang baru. Attila the Hun adalah seorang raja yang menguasai negeri Han. Kekuasaannya pun sangat luas, yaitu dari daratan Eropa Tengah sampai dengan Laut Hitam. Si Attila ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat kejam oleh bangsa Romawi. Karena apa? Karena dia gemar menjarah wilayah-wilayah yang diduduki oleh bangsa Romawi. Oleh bangsa Romawi, si Attila ini dijuluki sebagai seorang raja barbar karena kekejamannya, teman-teman. Dan si Attila ini adalah musuh besar bangsa Romawi dan tidak mudah dikalahkan, teman-teman. Sejak kecil dia sudah dilatih berbagai ilmu bela diri. Salah satunya adalah memanah, berkuda yang basic-basic untuk berperang di masa itu. Si Attila ini sejak kecil sudah dididik pendidikan perang oleh orang tuanya bersama kakak laki-lakinya yaitu Bleda. Bleda atau Bled? Yaitu si Bled. Nah, mereka berdua itu sudah dilatih perang sejak kecil, yaitu ya berkuda, memanah, pedang, dan lain-lain. Ya basic lah, basic perang di masa itu. Di samping peperangan, si Attila dan saudara laki-lakinya juga dilatih pendidikan diplomasi, bernegosiasi. Karena dia sejak kecil sudah disiapkan menjadi seorang pemimpin, teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari dari pendidikan ayahnya ini yaitu kita harus menyiapkan anak-anak kita atau generasi muda kita yaitu sejak dini. Tidak boleh terlambat. Memaksakan kehendak orang tuanya sudah tidak zaman lagi, teman-teman. Pada tahun 434, kedua bersaudara ini menaiki takhta dan menguasai negeri Han. Hal ini karena pamannya telah meninggal dunia dan kedua orang ini adalah sebagai ahli waris di Kekaisaran Han, teman-teman. Dan hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka menguasai negeri Han atau tepatnya menjadi Kaisar Han yaitu dengan menegosiasikan perjanjian yang dilakukan oleh pamannya dan mereka kembali bernegosiasi dengan negeri Romawi yang dimana Kaisar Theodosius II bersepakat dan merubah perjanjian lama dan mereka menyetujui untuk membayar upeti setiap tahunnya sebanyak 700 pon, teman-teman. Tetapi beberapa tahun berikutnya, kedua penguasa ini kembali tidak puas dengan perjanjian lama dan kembali menegosiasikan perjanjian sebelumnya. Yaitu tepatnya pada tahun 441, si Attila ini menuduh Bizantium telah berkhianat dan mengingkari janji yang telah disepakati. Padahal ini adalah tuduhan semata dari pihak si Attila. Karena si Attila ini tidak puas dengan perjanjian tersebut, si Attila lalu memimpin pasukan dan menyerang negeri-negeri Romawi Timur yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari negeri Han, yaitu kurang lebih 20 mil dari negeri Konstantinopel. Akhirnya Raja Theodosius pun dipaksa untuk melakukan perjanjian baru dan harus membayar upeti yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 2.100 pon, sebuah jumlah yang sangat fantastis, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah perjanjian damai itu berakhir, pada tahun 443, pasukan Han kembali menyerang markas mereka di dataran tinggi Hungaria. Dan yang mengerikan, mereka menjarah seluruh sejarah-sejarah yang tertinggal di tempat tersebut. Namun hal ini tidak terinci secara jelas apa yang terjadi di tempat tersebut. Bangsa Romawi hanya menuliskan bahwa pasukan Han kembali menyerang mereka di dataran tinggi Hungaria
Setelah perjanjian damai itu berakhir dan mereka merampas seluruh sumber-sumber sejarah yang berada di tempat tersebut, teman-teman. Tetapi teman-teman, tampaknya si Attila ini tidak puas dengan dualisme kepemimpinan. Akhirnya pun dia menyusun siasat untuk menyingkirkan saudara laki-lakinya. Dikutip dari sebuah buku Attila the Sun, catatan Romawi menuliskan, sebuah laporan Romawi menuliskan si Attila ini telah menyingkirkan saudara laki-lakinya pada tahun 445 agar si Attila ini dapat berkuasa secara penuh dan menjadi pemimpin tunggal di negeri Han. Sebagai seorang kaisar yang ambisius, dia tidak puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Bahkan dia berambisi untuk menaklukkan kekuatan Bizantium. Bahkan pasukan Han ini menyerbu sampai ke pasukan Yunani. Tapi nampaknya pasukan Han ini kekuatannya belum bisa melampaui kekuatan Bizantium. Sehingga petualangannya terhenti oleh pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium berhasil menghentikan ambisi dari si Attila ini, yaitu tepatnya di negeri apa ini? Yaitu di negeri Thermopylae. Nah, mudah-mudahan benar ya bacanya. Nah, pada tahun 450 sebelum Masehi, si Attila ini mendapat kiriman cincin dari seorang wanita, yaitu penguasa Romawi Barat. Tepatnya dia adalah saudari Valentian III yang namanya adalah Honoria. Nah, si wanita ini dia merasa keberatan karena dia dijodohkan dengan seorang bangsawan dan si wanita ini tidak cinta. Ya mau gimana lagi? Yang namanya cinta sudah pasti tidak bisa dipaksakan. Apakah kalian setuju? Dan si Attila sebagai seorang pria atau sebagai seorang penguasa, biasanya sih penguasa itu sudah memiliki beberapa istri. Tapi yang namanya ini adalah seorang wanita meminta tolong, apalagi dikasih cincin. Nah, si Attila ini merasa sebagai sebuah kesempatan agar dia dapat mempersunting si Honoria ini. Padahal si Honoria ini mengirimkan cincin kepada si Attila ini adalah hanya untuk meminta tolong agar dia tidak jadi menikah dengan putra bangsawan tersebut. Tapi akhirnya si wanita ini terjebak dengan apa yang telah dia lakukan. Si Attila menganggap ini adalah sebuah proposal atau sebuah permintaan dari si Honoria agar dia mau menikahinya. Nah, kalau sudah begini kan repot. Awalnya sih si Honoria hanya mengaku kepada kakaknya tidak bermaksud seperti itu. Namun daripada si Attila ini marah dan berakibat fatal kepada kerajaannya, akhirnya sang kakak memaksa sang adik untuk menerima konsekuensi dengan apa yang sudah dia lakukan, yaitu dia harus menikah dengan si Attila. Singkat cerita, akhirnya si Honoria ini akhirnya dikirim ke negeri Han dan dinikahi oleh si Attila. Keren bukan? Pada tahun 451 si Attila kembali membentuk sebuah pasukan dan menyerbu daerah Gaul. Hal ini ia lakukan agar dia bisa kembali merebut daerah Honoria dan ini dapat memuluskan rencana si Attila untuk kembali menginvasi negeri Romawi. Namun, Romawi tidak tinggal diam begitu saja dengan apa yang akan dilakukan oleh si Attila. Mereka mempersiapkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Flacius Aetius. Sebenarnya si Flacius ini sudah berhubungan baik dengan si Attila ini. Tapi namanya sebuah tugas ya harus profesional. Akhirnya pasukan Romawi ini membentuk sebuah aliansi untuk menghadapi pasukan Attila ini. Yaitu mereka membentuk sebuah aliansi dengan Raja Theodoric
Yang pertama yang menguasai negeri Visigoth. Gabungan kedua pasukan ini yaitu pasukan Romawi dan Goth, mereka berhasil memukul mundur pasukan si Attila ini. Sehingga si Attila akhirnya tidak dapat melanjutkan pertempurannya untuk menguasai Honoria dan selanjutnya menginvasi negeri Romawi, dan akhirnya dia pun dipukul mundur dan kembali ke daerahnya. Namun hal ini harus dibayar mahal, yaitu Raja Theodoric terbunuh dalam pertempuran ini. Sementara itu Attila pun harus kembali pulang dengan tangan kosong dan dia harus mengurungkan niatnya untuk menguasai Honoria. Tapi si Attila ini adalah seorang pria atau seorang penguasa atau seorang jenderal yang bermental baja. Dia tidak begitu saja menyerah tanpa melakukan apapun. Itu terbukti setelah setahun dari pertempuran itu, si Attila kembali melakukan penyerbuan ke negeri Romawi. Namun tampaknya ambisi si Attila ini untuk menguasai negeri Roma tidak tercapai hingga akhir hayatnya. Meskipun si Attila dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat tangguh, sangat mengerikan, dan hampir semua pertempurannya dia menangkan, namun sayang di akhir kematiannya dia tidak tewas sebagai seorang pemimpin perang yang gagah berani, tapi dia tewas pada saat dia melakukan pernikahan yang entah kesekian kalinya. Hal itu terjadi pada saat si Attila ini kembali memutuskan menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Ildiko. Si Attila menikah pada tahun 453. Tapi siapa sangka pernikahan ini adalah menjadi pernikahan terakhirnya. Yang pada saat itu Attila juga kebetulan sedang mempunyai ambisi atau menyusun siasat untuk menyiapkan peperangan dengan pasukan Bizantium. Selama pesta pernikahan itu ya sudah seperti biasalah, sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, dia melakukan sebuah pesta sangat meriah. Dia melakukan sebuah pesta yang sangat meriah, yaitu dengan minum-minum, mabok-mabok, dangdutan. Gak ada dangdut kali ya zaman itu ya. Namun sayang, setelah pesta itu berakhir, ya seperti biasa sebagai seorang pengantin baru pasti melakukan malam pertama atau honeymoon. Dan ketika pagi menjelang, pasukannya yang curiga pun karena si raja ini atau si kaisar ini atau si pasangan pengantin baru ini tidak kunjung keluar dari kamarnya, mereka pun mencurigai telah terjadi sesuatu. Dan akhirnya mereka pun terpaksa mendobrak pintu kamarnya dan mereka menemui pasangan pengantin baru ini telah ditemukan tidak bernyawa, teman-teman. Dan menurut catatan sejarah yang menyebutkan bahwa si Precious teman-teman, menuliskan bahwa si Attila atau pasukan si Attila itu sangat berduka dengan kepergian pemimpinnya. Bahkan konon katanya mereka mengolesi wajah mereka dengan darah. Dan malam itu tubuh sang penguasa itu akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah peti yang sangat mewah. Dan dia dibekali dengan dan si Attila ini di peti matinya katanya sih ya diberikan emas, diberikan perak, ya barang-barang mewah dan senjata-senjata musuh yang telah dia kalahkan. Menurut sebuah cerita konspirasi si istri barunya itu terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Tapi kalaupun dia terlibat, kenapa juga dia ikut mati ya? Tapi ya namanya juga konspirasi, selalu menarik untuk dibahas. Tapi saya tidak mengupas hal ini secara terperinci.
Menurut sebuah cerita si Attila ini pemakamannya gimana ya? Karena saking cintanya si pasukan ini, mereka membendung sebuah sungai yang sangat besar dan mengaliri si makam Attila ini agar pemakamannya ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain atau oleh orang setelahnya. Ketika dirasa cukup, aliran sungai itu kembali dibuka bendungannya dan kembali ke aliran yang sebelumnya. Dan sampai hari ini makam si Attila itu memang benar-benar belum ditemukan dan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nah, teman-teman, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Sangat banyak. Ambisi, kekuasaan itu harus diukur sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita sudah puas, itu tidak boleh berlebih atau mengejar yang lain lagi. Karena niscaya semakin jauh kita melangkah, semakin tinggi kita ingin menguasai sesuatu. Banyak orang-orang yang tenggelam oleh ambisinya tersebut dan tidak menjadi apa-apa dan hanya menjadi sebuah sejarah yang kelam. Oke, terima kasih kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan istiqomah, jangan lupa bersedekah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.